Apakah PPG sangat melelahkan? Apa saja yang dilakukan ketika mengikuti kuliah PPG? Dan apa triknya agar bisa lulus UKM PPG? Nah, teman-teman, untuk mendapatkan jawabannya, silakan teman-teman tonton video ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video terbaru saya. Halo, assalamualaikum sahabat guru di mana saja berada. Kembali lagi dengan His Channel berbagi untuk negeri. Nah, pada kesempatan kali ini His Channel akan berbagi tentang pengalaman dalam mengikuti kuliah pendidikan profesi guru dalam jabatan yang dilaksanakan full daring. Baik teman-teman, seperti yang diinformasikan di laman ppg.kemdikbud.go.id, tepatnya di menu daftar pertanyaan dan jawaban. Nah, di sana teman-teman bisa menemukan adanya pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman guru kita terkait pendaftaran dan pelaksanaan PPG di tahun 2022 ini. Nah, salah satu pertanyaan yang diajukan itu adalah, apakah bisa guru mengikuti program guru penggerak dan PPG bersamaan? Jawaban yang diberikan oleh panitia adalah, dalam proses seleksi silakan saja selama dapat mengatur waktunya. Namun, jika bersamaan waktunya dengan pelaksanaan perkuliahan atau pembelajaran PPG dalam jabatan, maka tidak bisa. Karena pembelajaran PPG dalam jabatan itu dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam kerja. Nah, lantas teman-teman, bagaimana dengan kegiatan KBM kita di sekolah? Jawabannya hampir sama, tergantung manajemen waktunya teman-teman selama tidak mengganggu kegiatan perkuliahan PPG. Tapi tenang teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan PPG, pastinya kita akan mendapatkan surat izin dan dukungan dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan PPG kita. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan berbagi tentang pengalaman dalam mengikuti tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan yang dilaksanakan full daring. Tahapan yang pertama yaitu pendaftaran dan seleksi administrasi. Jadi teman-teman yang memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan PPG itu pastinya akan mendapatkan undangan seleksi administrasi pada halaman akun SIM PKB teman-teman. Nah, silakan lanjutkan dengan melengkapi biodata, kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diverifikasi oleh tim verifikator dari LPMP di provinsi masing-masing. Jika teman-teman benar-benar memenuhi syarat dan disetujui berkasnya, maka teman-teman akan berhak mengikuti seleksi akademik atau yang biasa kita kenal dengan pretest PPG. Nah, pada pretest PPG teman-teman akan mengerjakan soal-soal mengenai pedagogik, soal-soal profesional atau bidang studi pilihan PPG teman-teman, kemudian soal minat dan bakat, dan juga soal-soal tentang tes potensi akademik. Untuk seleksi akademik sendiri itu biasanya dilaksanakan di TUP masing-masing kabupaten. Namun berdasarkan informasi terakhir, karena meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia ini, maka kemungkinan pelaksanaan seleksi akademik itu berbasis domisili. Berdasarkan pengalaman ketika mengikuti ujian berbasis domisili,
Teman-teman nantinya akan diminta untuk menyiapkan satu ruangan khusus untuk teman-teman mengikuti ujian. Kemudian teman-teman juga diminta untuk menyiapkan laptop yang akan terhubung dengan aplikasi ujian teman-teman, serta Android yang terinstal aplikasi Zoom yang akan dimanfaatkan oleh pengawas untuk memantau situasi ujian dari teman-teman sendiri. Dan yang paling penting teman-teman adalah paketan internetan yang cukup untuk dihubungkan ke laptop dan Android teman-teman. Baik teman-teman, setelah lulus seleksi akademik, maka kita akan masuk pada tahap yang ketiga, itu adalah konfirmasi kesediaan. Nantinya teman-teman akan mendapatkan notifikasi konfirmasi kesediaan jika teman-teman lulus seleksi akademik di halaman akun SIM PKB teman-teman. Saran saya, ketika teman-teman lulus ujian dan diminta untuk mengkonfirmasi kesediaan, silakan dikonfirmasi untuk bersedia, karena antrian peserta PPG itu juga sangat banyak teman-teman. Kita melakukan konfirmasi kesediaan, maka lanjut ke tahap yang keempat, itu adalah penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah teman-teman, pada tahap ini teman-teman nantinya akan mendapatkan notifikasi tentang penempatan teman-teman ke LPTK PPG teman-teman. Untuk penetapan LPTK sendiri itu adalah kewenangan dari panitia PPG. Jadi tidak serta-merta harus sama dengan pilihan peminatan LPTK yang diajukan oleh teman-teman pada saat pendaftaran seleksi administrasi PPG. Baik teman-teman, kita lanjut pada tahapan yang berikut, itu adalah tahapan lapor diri. Nah teman-teman, nantinya pada tahap ini akan kembali mengisi formulir yang akan dibagikan oleh LPTK melalui akun SIM PKB kita. Nah pada tahapan ini juga kita akan bergabung dengan grup WA yang akan dikelola oleh admin kampus atau admin di LPTK PPG kita. Nah di grup ini nantinya akan disampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan administrasi serta daftar kegiatan kita selama pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan. Selain itu juga kita bisa bersilaturahmi dan berinteraksi dengan teman-teman guru di beberapa wilayah Indonesia yang pastinya akan menjadi teman kelas kita di perkuliahan PPG nantinya. Akhir dari tahap lapor diri ini teman-teman, itu adalah nantinya teman-teman akan diberikan akses untuk masuk di kelas daring teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut pada tahap yang keenam, yaitu analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi dan HOTS yang terdiri dari 5 SKS. Nah teman-teman, nantinya akan diberikan jadwal kuliah oleh admin di grup WA kita nanti teman-teman. Nah materi yang disampaikan pada tahap 6 ini adalah materi tentang pedagogik dan materi tentang profesional atau bidang studi teman-teman. Nah teman-teman nantinya akan diberikan modul, dijelaskan materinya oleh dosen. Nah di setiap submodul itu kita nanti akan menyelesaikan soal-soal formatif. Nah soal-soal formatif ini teman-teman bisa menyelesaikannya lebih dari 1 kali. Kemudian pada akhir modul teman-teman nantinya akan menyelesaikan soal-soal sumatif yang teman-teman nanti diberi kesempatan hanya dengan 1 kali untuk diselesaikan. Selain tes formatif dan sumatif, teman-teman juga nantinya akan diberikan tugas oleh dosen, dan proses pengumpulan tugasnya itu adalah dengan cara mengupload ke dalam kelas daring kita teman-teman.
Oke, baik teman-teman, kita lanjut pada tahap yang ketujuh. Itu adalah desain pembelajaran inovatif yang terdiri dari 3 SKS. Nah teman-teman, pada tahap ini kita dibagi ke dalam beberapa kelompok, yang di dalam kelompok kita itu masing-masing akan didampingi oleh guru-guru pamong. Nah pada tahap ini kita ditugaskan untuk membuat desain pembelajaran yang berupa modul pembelajaran, RPP, analisis butir soal, kemudian LKS, dan lain sebagainya teman-teman. Nantinya dokumen-dokumen desain pembelajaran yang telah kita buat diupload di kelas daring atau LMS kita untuk dinilai oleh guru-guru pamong kita. Baik teman-teman guru semuanya, kita lanjutkan di tahap yang ke-8, yaitu uji komprehensif. Nah untuk uji kompre sendiri itu adalah ujian untuk mengetahui pemahaman kita tentang materi di tahap yang ke-6 dan ke-7. Nantinya kita akan melaksanakan ujian praktek mengajar serta wawancara yang akan diujikan oleh 2 orang dosen. Nah teman-teman, di sini banyak juga para peserta PPG yang tidak lulus di ujian kompre ini. Namun jangan khawatir teman-teman, ujian kompre ini ada remedialnya. Artinya ketika kita tidak lulus, nantinya kita akan diberikan kesempatan untuk mengulang kembali ujian ini. Oke, baik teman-teman, setelah kita lulus uji komprehensif ini, maka kita akan lanjut pada tahap yang ke-9, yaitu tahap praktik pembelajaran inovatif yang terdiri dari 4 SKS. Nah teman-teman, nantinya kita akan kembali ke sekolah kita masing-masing untuk melaksanakan kegiatan PPL. Teman-teman nantinya diminta untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 2-3 siklus kegiatan pembelajaran. Nah pada tahapan ini juga teman-teman nantinya akan diminta untuk membuatkan video kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan teman-teman di sekolah. Untuk itu teman-teman mesti memiliki aplikasi-aplikasi editing video di HP atau di laptop teman-teman. Durasi yang diminta untuk video itu berkisar dari 8 sampai dengan 10 menit yang sudah memuat tahapan-tahapan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Nah selain video kegiatan pembelajaran di dalam kelas, nantinya pada tahapan ini juga teman-teman diminta untuk membuatkan laporan PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah tugas-tugas video kegiatan pembelajaran dan PTK tersebut nantinya akan diupload ke dalam kelas daring kita. Baik teman-teman, kita lanjut pada tahapan yang terakhir, itu adalah tahapan UKM PPG yang terdiri dari UKIN atau uji kinerja dan UP atau uji pengetahuan. Nah teman-teman, untuk UKIN sendiri itu dilaksanakan selama 4 hari. Nah nantinya teman-teman akan diminta untuk membuatkan video kegiatan pembelajaran dengan durasi 40 menit yang sudah memuat tahapan-tahapan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga kita akan diminta untuk mengisi portofolio UKIN nantinya. Nah saran saya teman-teman, mulai dari sekarang teman-teman mulai menyiapkan karya-karya inovasi, PTK, kemudian teman-teman juga aktif mengikuti kegiatan diklat atau BIMTEK minimal 32 jam pelajaran dengan tenggang waktu 2 tahun terakhir teman-teman. Kemudian untuk uji pengetahuan, nah sebenarnya menurut saya itu lebih ringan dibandingkan dengan pretest teman-teman. Karena di uji pengetahuan, materi yang difokuskan di sana itu hanyalah materi pedagogik dan materi profesional. Silakan teman-teman
belajar sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan di halaman UKM PPG nantinya. Selain itu silakan teman-teman saling berdiskusi, membahas soal-soal di grup WA teman-teman, ataukah di grup-grup Telegram yang berkaitan dengan forum atau diskusi mengenai PPG. Nah, untuk ujian pengetahuan sendiri teman-teman berdasarkan pengalaman di angkatan 4 pada tahun 2021 itu sudah dilaksanakan ujian pengetahuan berbasis domisili. Jadi silakan teman-teman mempersiapkan diri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ketika mau melaksanakan ujian seleksi akademik. Baik teman-teman, jika kita lulus UKM PPG, maka beberapa waktu kemudian kita akan dihubungi oleh pihak LPTK untuk mengikuti acara yudisium dan penyerahan sertifikat pendidik. Jadi selamat bagi teman-teman nantinya apabila setelah mengikuti serangkaian kegiatan PPG yang cukup melelahkan dan akhirnya berhasil membawa sertifikat pendidik. Baik sahabat guru semuanya, di akhir video ini saya hanya ingin sampaikan bahwa PPG itu bukan ajang kita untuk bersaing mencari siapa pemenangnya, tetapi PPG itu ajang kita untuk saling berbagi, saling melengkapi antara sesama guru-guru kita di Indonesia. Semangat untuk kita semua guru-guru hebat di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.